Bagaimana menurutmu? Jing Yu bertanya dengan ragu. Bahan tripod ini bukan bahan biasa. Ini dimurnikan dari bahan ilahi. Bahan ilahi hanya dapat ditemukan di alam ilahi. Ada bahan ilahi di sini, yang pasti luar biasa. Bahan ilahi. Jing Yu terkejut. Ada dua kemungkinan munculnya bahan ilahi di sini. Entah mereka hilang dari alam ilahi, atau beberapa bahan ilahi hilang di sini dan dimurnikan menjadi tripod. King Feng berkata, tentu saja, tidak mudah untuk memurnikan bahan tingkat dewa. Kecuali Anda telah mencapai tingkat kaisar spiritual dan memurnikannya dengan cara yang luar biasa, Anda tidak dapat menemukan bahan tingkat spiritual. Jadi ini benar-benar barang berharga. Jing Yu terkejut. King Feng berkata, ini tentu saja harta karun, tetapi Anda juga harus mencoba mengumpulkannya. Saya khawatir tidak mudah untuk mengumpulkan tripod ini. Saya telah memikirkan beberapa cara, tetapi saya tidak dapat mengumpulkannya. Jing Yu mengerutkan kening. King Feng, Dewa Agung, jika benda tingkat dewa seperti ini begitu mudah dikumpulkan, apakah masih akan diletakkan di sini? Apakah ada cara untuk mengambilnya? Tanya Feng Jingyu. Jika tripod itu dalam kondisi baik dan masih ada roh di dalamnya, itu tergantung apakah roh itu menerimamu. Jika tripod itu tidak lengkap dan tidak ada roh, maka kau tidak bisa menolongnya. Hanya bisa dilihat, tidak bisa dimakan. Feng Jingyu benar-benar gelisah. Sepertinya daratan kiamat benar-benar luar biasa. Meskipun auranya buruk, ada banyak hal baik. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu menghela napas, sangat tak berdaya. Tripod ini hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Ketika dia lebih kuat, datang dan lihatlah. Kemudian, Feng Jingyu meninggalkan Gunung Ziling bersama bunga lili. Pergi ke dunia surga dan balas dendam. Wajah Feng Jingyu menjadi acuh tak acuh. Mereka sekali lagi memasuki dunia surga, dan sekarang ada banyak orang di dunia spiritual. Meskipun orang-orang di dunia spiritual ini meremehkan aura dunia surga, mereka berpikir bahwa ini adalah dunia yang lebih rendah. Dunia ini berantakan dan miskin, bahkan auranya pun sangat kotor. Namun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa memang ada hal-hal baik di dunia ini. Setidaknya Dharma kuno adalah hal yang paling menarik bagi mereka, tetapi dunia spiritual tidak. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang berada di dunia spiritual telah memperoleh Dharma kuno, bukan berarti semua orang di dunia spiritual telah memperoleh Dharma kuno. Siapa yang akan berbagi Dharma kuno? Itu bodoh. Kita semua adalah pesaing, siapapun yang pertama kali mendapatkan Dharma kuno akan mengambil langkah pertama. Mungkin itu adalah Tuan Spiritual. Inilah kesempatan pertama. Ada banyak dewa semu di dunia spiritual. Banyak dewa semu telah memahami hal ini selama 12.000 tahun, tetapi mereka masih belum mencapai terobosan. Alasannya mungkin terkait dengan hukum kuno. Selain itu, dunia spiritual sama dengan dunia surga. Karena keterbatasan hukum Tao, tidak mungkin untuk mempraktikkan kedua metode kuno tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan hukum kuno yang relatif konsisten. Karena itu, mereka harus datang ke dunia surga untuk mendapatkan Dharma kuno dengan atribut yang sama. Tetapi sekarang di benua kiamat, kecuali 6 ras dewa, ras lainnya hampir hancur dan lumpuh. Mereka telah mengalami 2 bencana besar, dan tentu saja mereka tahu bagaimana menghindari bencana. Dari 7 klan kuno asli, 5 keluarga telah hancur dan lumpuh. Sekarang mereka semua berlindung. Mereka telah meninggalkan tanah leluhur mereka untuk bersembunyi, dan perlahan-lahan berkembang dan menjadi lebih kuat. 3 tempat suci hampir hancur, dan tidak mungkin untuk bangkit kembali, dan 4 kerajaan besar juga telah hancur. Kini para kaisar dari semua kerajaan besar telah meninggalkan gunung dan sungai, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Di pegunungan hewan spiritual, kaum harimau putih untuk sementara waktu telah bergabung dengan keluarga kera, dan ras lain juga bersembunyi dan tidak berani memimpin. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang dari dunia spiritual datang, pada dasarnya sulit untuk menemukan metode kuno, kecuali mereka sangat beruntung. Sekarang, banyak orang kuat di dunia spiritual mulai mengatakan bahwa mereka menargetkan ras di dunia surgawi yang telah merebut Dharma kuno di benua kiamat. Namun, ras yang dapat merebut Dharma kuno di benua kiamat sangat kuat. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Dengan terbukanya dunia surgawi dan dunia spiritual, tidak hanya orang-orang kuat yang datang dari dunia spiritual, tetapi juga beberapa generasi muda dari dunia spiritual. Mereka juga sangat ingin tahu tentang dunia surgawi. Meskipun mereka mengatakan mereka membencinya dan meremehkannya sepenuhnya, ada hukum kuno di dunia surgawi. Jika mereka beruntung, mereka mungkin beruntung mendapatkannya. Oleh karena itu, beberapa talenta generasi muda juga datang ke sini untuk mengalami dan melihat seperti apa dunia surga itu. Mereka muncul dengan sikap angkuh, dan mereka sangat meremehkan siapapun di dunia surga. Di dunia sampah ini, ada berbagai macam fisik istimewa. Sungguh menarik. Kita harus melihat seberapa kuat konstitusi istimewa ini. Seorang jenius dengan dunia spiritual meremehkan Tao. Konstitusi khusus apa yang bisa dimiliki aura seperti itu? Sekalipun itu konstitusi khusus, tetap saja tidak berguna. Haha, benar sekali. Ada begitu banyak kotoran, dan aku tidak takut mencekik mereka. Aku tidak ingin datang ke tempat sampah seperti ini jika bukan karena hukum dan ilmu kuno di sini. Benar sekali. Beberapa talenta di dunia spiritual sangat meremehkan dan ingin tinggal sehari saja. Namun, orang-orang ini berasal dari keluarga yang membiarkan mereka berlatih, atau mereka datang demi Dharma kuno. Jadi, meskipun aku meremehkan mereka, aku tetap ingin tinggal di sini. Lingzong 9 gunungku telah mengadakan tantangan di sini. Sampah dunia surga, jika kalian berani, datang dan tantanglah. Jika kalian menang, aku akan memberi kalian batu spiritual murni. Jika kalian kalah, kalian harus menyerahkan Dharma kuno kalian. Beberapa hari kemudian, seseorang mendirikan arena tantangan di sebuah pulau kosong dan menimbulkan keributan di dunia surga. Ini adalah Lingzong Jiuyue dari dunia spiritual, dan salah satu kekuatan paling berpengaruh di dunia spiritual. Beberapa murid Jiuyue Lingzong mendirikan arena tantangan. Murid-murid ini sangat sombong dan sama sekali mengabaikan generasi muda dunia Tianyu. Batu roh murni hanya bisa didapatkan di dunia spiritual kami. Kalian sama sekali tidak bisa memiliki batu roh murni. Apakah kalian takut keracunan jika menggunakan batu roh sampah seperti ini? Haha, jika kalian menginginkan batu roh murni seperti ini, kalian bisa bertarung. Jika kalian menang, aku akan memberikannya kepada kalian. Menangkan pertempuran berikutnya, 1000 batu roh murni. Teriak murid-murid Jiuyue Lingzong. Namun, setelah 6 atau 7 hari berteriak, tidak ada tantangan.
Siapa yang akan pergi? Jika kalah, kalian harus menyerahkan hukum kuno. Tanpa kepastian mutlak, kalian tidak bisa pergi ke sana. Terlebih lagi, begitu banyak jenius telah meninggal dalam ujian Ren Wangfu. Hari pertama dari banyak ras telah meninggal. Bagaimana mungkin jenius lain memiliki kemampuan ini? Apa, kau tidak punya nyali? Atau kau tahu kau tidak bisa menang? Jadi kau seperti kura-kura yang menyusut. Kau tidak punya berbagai macam konstitusi khusus. Tubuh dewa, tubuh perang, tubuh sampah, dan tubuh roh petir terkuat, kalian semua. Apakah kalian siap untuk mengecilkan kepala kalian? Para murid Jiu Yue Lingzong berteriak dengan nada meremehkan. Mereka mendirikan arena tantangan dan tidak takut tidak ada yang datang, dan mereka punya cukup waktu untuk menunggu. Beberapa talenta muda di dunia Tianyu benar-benar marah dan ingin bertarung, tetapi ras mereka tidak mengizinkan mereka, jadi mereka membiarkan orang-orang Jiu Yue Lingzong berteriak. Jingyu, apakah kau tidak akan melakukannya? Kata Feng Jingyu sambil tersenyum, tentu saja aku akan melakukannya, tetapi bukan sekarang. Jangan khawatir, mereka tidak cemas. Kita cemas tentang apa? Kau tidak menunggu seluruh alam semesta melakukannya. Mata Lili menoleh. Feng Jingyu mencubit pipi Lili dan berkata, kau adalah askaris di perutku. Kau cacing, itu menjijikkan. Lili melirik Feng Jingyu dengan mata putihnya yang besar. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, bukan askaris. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kau tidak bisa mengatakan bahwa Lili mengenalku. Lili berkata, Feng Jingyu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Lili punya budaya, tidak melakukannya, aku lulusan baru, tidak punya budaya. Apa si Ben kecil itu? Lili berkata, Lao Guo bilang, lulusan sekolah dasar. Feng Jingyu mengejutkan Yu, siapa Lao Guo? Orang yang suka bicara omong kosong. Apa itu bicara omong kosong? Itu lelucon, sedikit berwarna. Feng Jingyu membuat Yu mengangkat alisnya. Lili menatap tatapan jahat Feng Jingyu, menegakkan dadanya dan berkata, kau mau memakanku? Berani-beraninya kau memakanku. Aku tidak suka yang sekecil ini. Feng Jingyu menatap dada Lili. Lili menatap, di mana kecilnya? Bukan kecil, hanya B. Feng Jingyu mengangguk. Seperti yang besar itu, kenapa kau tidak pergi ke babi betina saja? Lili bergumam, jika aku menemukanmu, kau akan jadi apa? Feng Jingyu menyeringai jahat. Lili ingin tertawa dan menangis, langsung menendang Feng Jingyu beberapa langkah, bajingan dan preman. Feng Jingyu pura-pura terluka dan berbaring di tanah. Oh, tidak, aku akan mati. Mati dan mati. Lili bergumam, langsung tahu Feng Jingyu hanya berpura-pura. Kau bilang begitu. Feng Jingyu terkejut. Aku bilang begitu. Kalau begitu aku akan mati. Petik 2. Silakan. Tidak mau kau tarik aku. Tidak ada waktu. Lili tidak peduli. Kemudian, tidak ada suara. Lili menoleh ke belakang. Orang-orang menghilang. Tidak ada seorang pun di sekitar. Ia takjub, di mana orang-orang itu. Lili mencari ke sekeliling, tidak melihat siapapun. Berteriak, jangan membuat masalah. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan mengabaikanmu. Jingyu, berandalan. Kau keluar, kau tidak diam-diam meninggalkanku sendirian. Dasar bajingan tak berperasaan. Kau benar-benar pergi. Lili memarahi dengan marah, lalu berbalik dan menabrak tubuh Feng Jingyu. Apa yang kau lakukan? Kau ingin belajar dariku, bukan? Lili terdiam. Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum tipis, lalu muncul sebuah karangan bunga kecil yang dirajut di tangannya, mengenakan kepala Lili, berkata, Lili, sebaiknya pakai beberapa bunga, betapa cantiknya. Lili menatap karangan bunga di kepalanya dan tertawa malu-malu. Hatinya terharu, apakah ini kejutan untukku? Tidak, aku hanya melihat kata-kata ini di sampingku. Aku mengambil beberapa dan mengarangnya. Angin mengejutkan Yu untuk menulis dengan ringan. Aku bilang, kau akan begitu perhatian. Lili bergumam. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, masih tidak suka, jangan kembalikan padaku. Kenapa? Ini semua di kepalaku. Itu milikku. Lili menutupi karangan bunga itu. Feng Jingyu berkata, apakah kau suka atau tidak? Ya, Lili berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kau boleh memakainya. Angin mengejutkan Yu. Lili tersenyum manis. Setelah itu, mereka sampai di tempat di mana Lingzong 9 Gunung mendirikan arena tantangan. Sebenarnya, banyak orang dari dunia surga datang, tetapi mereka tidak muncul. Mereka menonton secara diam-diam. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan jebakan? Jika mereka melakukannya, mereka akan jatuh ke dalam jebakan. Bukankah itu kerugian besar? Jingyu, jika ada yang menang, kita akan mengalahkan si tongkat hitam. Lili berbisik. Jingyu tersenyum sinis, bagus, aku sudah belajar intinya. Apakah kau masih perlu belajar dariku? Lili mencemooh. Tentu saja, para murid dunia spiritual juga tahu bahwa beberapa orang akan datang, tetapi tidak ada seorang pun di arena tantangan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka keluar setiap hari untuk mengucapkan kata-kata kejam dan memarahi. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang ini bisa begitu tenang. 3 hari kemudian, seseorang muncul di arena. Luo Tianbing, seorang murid Dao Jiu Tianzong, datang untuk meminta nasihat. Pemuda itu muncul di arena tantangan. Akhirnya, seseorang datang untuk menantang, dan banyak orang fokus pada arena tantangan. Ketika para murid Jiu Yue Lingzong melihat seseorang muncul, mereka berkata, demi keadilan, mari kita bertarung dengan tingkatan yang sama dan laporkan tingkatanmu. Langkah keempat Lingzun. Luo Tianbing berkata, adik bela diri mana yang melakukannya? Murid Jiu Yue Lingzong, aku akan melakukannya. Seorang pemuda berjubah hijau melangkah maju. Adik bela diri yang, jangan terlalu memaksakan diri, kata murid Jiu Yue Lingzong sambil tersenyum. Wajah Luo Tianbing begitu muram hingga ia berani menghina pemuda itu. Ketika pemuda berjubah hijau itu naik ke arena pertarungan, ia langsung bergerak. Luo Tianbing, memegang tombak, membunuh pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berjubah hijau itu mencibir, dan senyumnya sangat meremehkan. Tubuhnya bergerak cepat dan auranya memancar. Ia sangat kuat dan murni. Setelah menghindari serangan Luo Tianbing, ia langsung menebasnya dengan satu tangan. Luo Tianbing segera membelah tombak Fang Tianbing dengan punggung tangannya untuk menangkis telapak tangan pemuda itu. Keduanya bertabrakan, dan tubuh Luo Tianbing terdorong mundur. Luo Tianbing terkejut. Kekuatan pemuda berjubah Qingpao itu terlalu kuat. Mengapa kesenjangan kekuatan begitu besar di alam yang sama? Pemuda berjubah Qingpao memanfaatkan mundurnya Luo Tianbing, lalu membombardirnya. Tubuh Luo Tianbing baru saja berdiri tegak, serangan itu mengenainya, tidak ada waktu untuk melawan balik, tubuhnya terlempar.
Aura pemuda berjubah King Pao berubah menjadi telapak tangan yang besar, dan tubuh Luo Tianbing terhempas keras ke tanah, memuntahkan seteguk besar darah. Murid-murid Jiu Yue Lingzong semuanya menunjukkan senyum bangga, pemandangan seperti itu sudah diperkirakan. Auranya cukup murni, Feng Jingyu mengangguk pada dirinya sendiri setelah melihat situasi di arena tantangan. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia mengalahkan murid-murid Dao Jiu Tianzong begitu cepat. Kata Lily, di arena tantangan, pemuda berjubah hijau berkata, menurut aturan, jika kalah, Anda harus menyerahkan hukum bunuh. Saya rasa Anda tidak akan melanggar aturan. Murid Dao Jiu Tianzong berkata, bagaimana aku bisa memberitahumu metode kuno Jiu Tianzong? Bagaimana Luo Tianbing akan menghadapi gurunya di masa depan? Tanda tanya petik 2. Jadi kau melanggar aturan? Tanya pemuda King Pao. Luo Tianbing berkata, lalu kenapa? Kalian orang-orang di dunia spiritual tidak ingin pamer di dunia surga. Ini wilayah kami. Cepat atau lambat, kalian akan diusir. Bodoh. Pemuda King Pao mencibir, lalu aura berubah menjadi pedang, menebas Luo Tianbing. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, roh pedang melesat dan menghancurkan pedang yang dibuat oleh pemuda King Pao dengan aura. Seorang pemuda muncul di arena. Siapa kau? Tanya pemuda King Pao. Li Hao dari Tao Jiu Tianzong, kata pemuda itu. Jika kau tidak mematuhi aturan di arena, kau tidak perlu hidup. Bahkan jika kau ingin bertarung, kau harus menunggu dia mati dulu. Dengan itu, pemuda berjubah hijau dengan cepat mengulurkan tangannya dan membunuh Luo Tianbing. Wajah Li Hao muram, lalu ia membunuh pemuda berjubah hijau itu. Bunuh murid-murid Jiu Tianzongku, kita harus membunuh mereka. Kekuatan Li Hao juga setara dengan tingkat 4 Lingzun, tetapi momentumnya jauh lebih kuat daripada Luo Tianbing. Dengan satu pedang, pedang itu menggelinding. Hati pemuda berjubah hijau itu sedikit terkejut, tetapi ia meremehkan Li Hao ini, auranya meledak, dan kemudian membombardir. Sebuah kekuatan mengerikan menghantam dan melawan roh pedang Li Hao. Membelah langit, Li Hao menarik napas dalam-dalam dan memotongnya dengan satu pedang. Seolah-olah dia bisa membelah langit. Itu sangat kuat dan menakutkan, membelah aura pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berbalut King Pao itu minum banyak dan segera mundur. Namun, serangan pedang telah membelah dadanya dan menyemburkan darah. Pemuda berjubah hijau itu menatap luka langsung tersebut, dan wajahnya sangat muram. Kau berani melukaiku dengan kesempatan membunuh seperti ini, dan kau ingin mati. Teriak pemuda berjubah hijau itu sambil cepat-cepat menangkupkan tangannya. Dia berkata, Jin Yuyin, tekan. Di belakang pemuda berjubah King Pao, terdapat segel besar yang menekan ke arah kota Li Hao. Segel itu tampak seperti gunung. Sangat kuat dan menakutkan. Li Hao Leng meneguk minuman, mengayunkan pedangnya, dan berkata, gaya langit hancur. Pedang di tangan Li Hao dengan cepat membunuh. Beberapa pedang muncul dan bertabrakan dengan segel emas. Segel emas itu terbelah menjadi beberapa bagian. Begitu wajah pemuda itu berubah, dia melihat pedang Li Hao seperti pedang. Ki pedang Li Hao seperti gelombang besar. Ia menyapu dan sama sekali tidak dapat ditahan. Pemuda berjubah King Pao mengerahkan aura murni, berubah menjadi sepasang telapak tangan besar, lalu menepuk Li Hao. Roh pedang dan telapak tangan bertabrakan dan saling menghancurkan. Namun, aura pemuda berjubah King Pao tertembus di telapak tangan, dan roh pedang terpotong menjadi beberapa bagian. Puff, pemuda berjubah hijau itu menyemburkan banyak darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia Li Hao tidak bisa berdiri tegak. Di matanya, aura pembunuh berkilat, dan dengan satu pedang, ia akan membelah pemuda berjubah hijau itu menjadi dua. Pada saat ini, sebuah kekuatan menyerbu keluar dan menghalangi pedang Li Hao. Seorang murid Jiu Yue Lingzong muncul dan berkata dingin, Jiu Yue Lingzong, Wang Ze. Karena adik bela diri yang kalah, kami bersedia mengakui kekalahan. Ini adalah 1000 batu roh murni. Wang Ze memberikan sabuk penyimpanan ruang kepada Li Hao. Li Hao berkata dingin, bagaimana cara menghitung kematian adik bela diri saya? Dia tidak mematuhi aturan dan pantas mati. Wang Ze berkata, sialan, wajah Li Hao muram dan jelek, tetapi dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Wang Ze. Aku sudah bilang Jiu Yue Lingzong mengingat hutang ini, dan cepat atau lambat dia akan kembali. Selamat datang lain kali. Wang Ze berkata dingin, kata-kataku dari 9 gunung Lingzong benar. Karena kita ingin mendirikan arena tantangan, kita harus mematuhi aturan. Jika kita kalah, kita akan memberikan batu roh murni. Jingyu, apakah kau mau melakukannya? Lily mengangkat alisnya. Feng Jingyu berkata, lupakan saja. Aku dan Dao Jiu Tianzong tidak memiliki banyak permusuhan. Tidak perlu memerasnya. Oh, halo, anak bajinganku akan menjadi orang baik hari ini. Lily terkejut. Feng Jingyu mencubit pipi Lily, lalu berkata, rumahmu apa? Sejak kapan aku menjadi rumahmu? Potong, tidak gratis. Kamu sendiri yang mengatakannya. Bicarakan saja. Lily menasihati sejenak, lalu memegang lengan Feng Jingyu dan berkata, jika gratis, pasti boleh. Begitulah, Feng Jingyu mencubit hidung Lily. Menurutku mereka benar-benar jujur. Kenapa tidak kau coba? Dapatkan beberapa batu spiritual murni untuk memberiku bunga. Lily tertawa. Feng Jingyu berkata, mereka tipikal orang gerbang kota. Tapi kau bisa mencobanya. Feng Jingyu mengubah penampilannya, lalu melompat ke arena tantangan dan berkata, anonim. Murid Jiu Yue Lingzong itu menatap Feng Jingyu yang berjanggut lebat dan berkata, tingkat apa yang ingin kau tantang? Langkah keempat Lingzun. Feng Jingyu terkejut. Petik 2. Adik Liu, kau akan menghadapi perang dunia pertama. Di antara murid-murid Jiu Yue Lingzong, Feng Jingyu adalah yang pertama. Ya, seorang pemuda berbaju putih muncul dan pergi ke arena tantangan. Tentu saja, Feng Jingyu tidak akan mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Terlebih lagi, dia tidak perlu menunjukkan kemampuan sebenarnya untuk menghadapi 4 tingkat spiritual yang dihormati seperti itu. Pemuda berbaju putih itu membunuhnya dengan pedang panjang di tangannya. Pedang itu kuat, dan dia masih memiliki kekuatan hukum. Feng Jingyu tidak menunjukkan matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan langsung membunuhnya dengan tinjunya. Kekuatan fisiknya benar-benar langka di antara para master spiritual. Dia juga yakin bahwa dia dapat menghancurkan roh pedang pemuda berbaju putih itu dengan tangan kosong. Sungguh arogan orang ini menerima serangan dengan tangan kosongnya. Roh pedang adik Liu dengan kekuatan hukumnya sangat kuat di level yang sama, apalagi dibandingkan dengan sampah di dunia surga. Murid-murid Jiu Yue Lingzong mencibir padanya dan sangat percaya pada adik Liu. Angkat, aku dengan tangan kosong. Aku seorang pendekar pedang. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Pemuda berbaju putih itu juga mencibir. Cahaya kemasan tinju Feng Jingyu berkilat, dan tepat saat bertabrakan dengan ki pedang itu hancur, luluh lantak, dan langsung tersapu. Pemuda berbaju putih itu mengubah ekspresinya dan merasakan kekuatan tinju Feng Jingyu. Dia semakin ketakutan, tubuhnya mau tak mau mundur, tapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Dia langsung menerima pukulan dari Feng Jingyu. Bang! Dengan satu pukulan, pemuda berbaju putih itu dihujani di bawah arena tantangan, dadanya kolaps, mulutnya memuntahkan darah dan organ dalamnya hancur semua. Apa? Murid-murid Jiu Yue Lingzong ketakutan dan dikalahkan dengan satu pukulan. Apakah ini akan terjadi? Lili menatap karangan bunga di kepalanya dan tertawa malu-malu. Hatinya terharu, apakah ini kejutan untukku? Tidak, aku hanya melihat kata-kata ini di sampingku. Aku mengambil beberapa dan mengarangnya. Angin mengejutkan Yu untuk menulis dengan ringan. Aku bilang, kau akan begitu perhatian. Lili bergumam. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, masih tidak suka, jangan kembalikan padaku. Kenapa? Ini semua di kepalaku. Itu milikku. Lili menutupi karangan bunga itu. Feng Jingyu berkata, apakah kau suka atau tidak? Ya, Lili berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kau boleh memakainya. Angin mengejutkan Yu. Lili tersenyum manis. Setelah itu, mereka sampai di tempat di mana Lingzong 9 Gunung mendirikan arena tantangan. Sebenarnya, banyak orang dari dunia surga datang, tetapi mereka tidak muncul. Mereka menonton secara diam-diam. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan jebakan? Jika mereka melakukannya, mereka akan jatuh ke dalam jebakan. Bukankah itu kerugian besar? Jingyu, jika ada yang menang, kita akan mengalahkan si tongkat hitam. Lili berbisik. Jingyu tersenyum sinis. Bagus, aku sudah belajar intinya. Apakah kau masih perlu belajar dariku? Lili mencemooh. Tentu saja, para murid dunia spiritual juga tahu bahwa beberapa orang akan datang, tetapi tidak ada seorang pun di arena tantangan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka keluar setiap hari untuk mengucapkan kata-kata kejam dan memarahi. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang ini bisa begitu tenang. 3 hari kemudian, seseorang muncul di arena. Luo Tianbing, seorang murid Dao Jiu Tianzong, datang untuk meminta nasihat. Pemuda itu muncul di arena tantangan. Akhirnya, seseorang datang untuk menantang, dan banyak orang fokus pada arena tantangan. Ketika para murid Jiu Yue Lingzong melihat seseorang muncul, mereka berkata, demi keadilan, mari kita bertarung dengan tingkatan yang sama dan laporkan tingkatanmu. Langkah keempat Lingzun. Luo Tianbing berkata, adik bela diri mana yang melakukannya? Murid Jiu Yue Lingzong, aku akan melakukannya. Seorang pemuda berjubah hijau melangkah maju. Adik bela diri yang, jangan terlalu memaksakan diri, kata murid Jiu Yue Lingzong sambil tersenyum. Wajah Luo Tianbing begitu muram hingga ia berani menghina pemuda itu. Ketika pemuda berjubah hijau itu naik ke arena pertarungan, ia langsung bergerak. Luo Tianbing, memegang tombak, membunuh pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berjubah hijau itu mencibir, dan senyumnya sangat meremehkan. Tubuhnya bergerak cepat dan auranya memancar. Ia sangat kuat dan murni. Setelah menghindari serangan Luo Tianbing, ia langsung menebasnya dengan satu tangan. Luo Tianbing segera membelah tombak Fang Tianbing dengan punggung tangannya untuk menangkis telapak tangan pemuda itu. Keduanya bertabrakan, dan tubuh Luo Tianbing terdorong mundur. Luo Tianbing terkejut. Kekuatan pemuda berjubah King Pao itu terlalu kuat. Mengapa kesenjangan kekuatan begitu besar di alam yang sama? Pemuda berjubah King Pao memanfaatkan mundurnya Luo Tianbing, lalu membombardirnya. Tubuh Luo Tianbing baru saja berdiri tegak, serangan itu mengenainya, tidak ada waktu untuk melawan balik, tubuhnya terlempar. Aura pemuda berjubah King Pao berubah menjadi telapak tangan yang besar, dan tubuh Luo Tianbing terhempas keras ke tanah, memuntahkan seteguk besar darah. Murid-murid Jiu Yue Lingzong semuanya menunjukkan senyum bangga, pemandangan seperti itu sudah diperkirakan. Auranya cukup murni. Feng Jingyu mengangguk pada dirinya sendiri setelah melihat situasi di arena tantangan. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia mengalahkan murid-murid Dao Jiu Tianzong begitu cepat. Kata Lili, di arena tantangan, pemuda berjubah hijau berkata, menurut aturan, jika kalah, Anda harus menyerahkan hukum kuno. Saya rasa Anda tidak akan melanggar aturan. Murid Dao Jiu Tianzong berkata, bagaimana aku bisa memberitahumu metode kuno Jiu Tianzong? Bagaimana Luo Tianbing akan menghadapi gurunya di masa depan? Tanda tanya petik 2. Jadi kau melanggar aturan, tanya pemuda King Pao. Luo Tianbing berkata, lalu kenapa? Kalian orang-orang di dunia spiritual tidak ingin pamer di dunia surga. Ini wilayah kami. Cepat atau lambat, kalian akan diusir. Bodoh. Pemuda King Pao mencibir, lalu aura berubah menjadi pedang, menebas Luo Tianbing. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, roh pedang melesat dan menghancurkan pedang yang dibuat oleh pemuda King Pao dengan aura. Seorang pemuda muncul di arena. Siapa kau? Tanya pemuda King Pao. Li Hao dari Tao Jiu Tianzong, kata pemuda itu. Jika kau tidak mematuhi aturan di arena, kau tidak perlu hidup. Bahkan jika kau ingin bertarung, kau harus menunggu dia mati dulu. Dengan itu, pemuda berjubah hijau dengan cepat mengulurkan tangannya dan membunuh Luo Tianbing. Wajah Li Hao muram, lalu ia membunuh pemuda berjubah hijau itu. Bunuh murid-murid Jiu Tianzongku, kita harus membunuh mereka. Kekuatan Li Hao juga setara dengan tingkat 4 Lingzun, tetapi momentumnya jauh lebih kuat daripada Luo Tianbing. Dengan satu pedang, pedang itu menggelinding. Hati pemuda berjubah hijau itu sedikit terkejut, tetapi ia meremehkan Li Hao ini, auranya meledak, dan kemudian membombardir. Sebuah kekuatan mengerikan menghantam dan melawan roh pedang Li Hao. Membelah langit, Li Hao menarik napas dalam-dalam dan memotongnya dengan satu pedang. Seolah-olah dia bisa membelah langit. Itu sangat kuat dan menakutkan, membelah aura pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berbalut King Pao itu minum banyak dan segera mundur. Namun, serangan pedang telah membelah dadanya dan menyemburkan darah. Pemuda berjubah hijau itu menatap luka langsung tersebut, dan wajahnya sangat muram. Kau berani melukaiku dengan kesempatan membunuh seperti ini, dan kau ingin mati. Teriak pemuda berjubah hijau itu sambil cepat-cepat menangkupkan tangannya. Dia berkata, Jin Yuyin, tekan. Di belakang pemuda berjubah King Pao, terdapat segel besar yang menekan ke arah kota Li Hao. Segel itu tampak seperti gunung. Sangat kuat dan menakutkan. Li Hao Leng meneguk minuman, mengayunkan pedangnya, dan berkata, gaya langit hancur. Pedang di tangan Li Hao dengan cepat membunuh.
Beberapa pedang muncul dan bertabrakan dengan segel emas. Segel emas itu terbelah menjadi beberapa bagian. Begitu wajah pemuda itu berubah, dia melihat pedang Li Hao seperti pedang. Ki pedang Li Hao seperti gelombang besar. Ia menyapu dan sama sekali tidak dapat ditahan. Pemuda berjubah King Po mengerahkan aura murni, berubah menjadi sepasang telapak tangan besar, lalu menepuk Li Hao. Roh pedang dan telapak tangan bertabrakan dan saling menghancurkan. Namun, aura pemuda berjubah King Po tertembus di telapak tangan, dan roh pedang terpotong menjadi beberapa bagian. Puff, pemuda berjubah hijau itu menyemburkan banyak darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia Li Hao tidak bisa berdiri tegak. Di matanya, aura pembunuh berkilat, dan dengan satu pedang, ia akan membelah pemuda berjubah hijau itu menjadi dua. Pada saat ini, sebuah kekuatan menyerbu keluar dan menghalangi pedang Li Hao. Seorang murid Jiu Yue Lingzong muncul dan berkata dingin, Jiu Yue Lingzong, Wang Ze. Karena adik bela diri yang kalah, kami bersedia mengakui kekalahan. Ini adalah 1000 batu roh murni. Wang Ze memberikan sabuk penyimpanan ruang kepada Li Hao. Li Hao berkata dingin, bagaimana cara menghitung kematian adik bela diri saya? Dia tidak mematuhi aturan dan pantas mati. Wang Ze berkata, sialan, wajah Li Hao muram dan jelek, tetapi dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Wang Ze. Aku sudah bilang Jiu Yue Lingzong mengingat hutang ini, dan cepat atau lambat dia akan kembali. Selamat datang lain kali. Wang Ze berkata dingin, kata-kataku dari 9 gunung Lingzong benar. Karena kita ingin mendirikan arena tantangan, kita harus mematuhi aturan. Jika kita kalah, kita akan memberikan batu roh murni. Jingyu, apakah kau mau melakukannya? Lili mengangkat alisnya. Feng Jingyu berkata, lupakan saja. Aku dan Dao Jiu Tianzong tidak memiliki banyak permusuhan. Tidak perlu memerasnya. Oh, halo, anak bajinganku akan menjadi orang baik hari ini. Lili terkejut. Feng Jingyu mencubit pipi Lili, lalu berkata, rumahmu apa? Sejak kapan aku menjadi rumahmu? Potong, tidak gratis. Kamu sendiri yang mengatakannya. Bicarakan saja. Lili menasihati sejenak, lalu memegang lengan Feng Jingyu dan berkata, jika gratis, pasti boleh. Begitulah, Feng Jingyu mencubit hidung Lili. Menurutku mereka benar-benar jujur. Kenapa tidak kau coba, dapatkan beberapa batu spiritual murni untuk memberiku bunga? Lili tertawa. Feng Jingyu berkata, mereka tipikal orang gerbang kota. Tapi kau bisa mencobanya. Feng Jingyu mengubah penampilannya, lalu melompat ke arena tantangan dan berkata, anonim. Murid Jiu Yue Lingzong itu menatap Feng Jingyu yang berjanggut lebat dan berkata, tingkat apa yang ingin kau tantang? Langkah keempat Lingzun. Feng Jingyu terkejut. Petik 2. Adik Liu, kau akan menghadapi Perang Dunia Pertama. Di antara murid-murid Jiu Yue Lingzong, Feng Jingyu adalah yang pertama. Ya, seorang pemuda berbaju putih muncul dan pergi ke arena tantangan. Tentu saja, Feng Jingyu tidak akan mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Terlebih lagi, dia tidak perlu menunjukkan kemampuan sebenarnya untuk menghadapi 4 tingkat spiritual yang dihormati seperti itu. Pemuda berbaju putih itu membunuhnya dengan pedang panjang di tangannya. Pedang itu kuat, dan dia masih memiliki kekuatan hukum. Feng Jingyu tidak menunjukkan matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan langsung membunuhnya dengan tinjunya. Kekuatan fisiknya benar-benar langka di antara para master spiritual. Dia juga yakin bahwa dia dapat menghancurkan roh pedang pemuda berbaju putih itu dengan tangan kosong. Sungguh arogan orang ini menerima serangan dengan tangan kosongnya. Roh pedang adik Liu dengan kekuatan hukumnya sangat kuat di level yang sama, apalagi dibandingkan dengan sampah di dunia surga. Murid-murid Jiu Yue Lingzong mencibir padanya dan sangat percaya pada adik Liu. Angkat, aku dengan tangan kosong. Aku seorang pendekar pedang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda berbaju putih itu juga mencibir. Cahaya kemasan tinju Feng Jingyu berkilat, dan tepat saat bertabrakan dengan ki pedang itu hancur, luluh lantak, dan langsung tersapu. Pemuda berbaju putih itu mengubah ekspresinya dan merasakan kekuatan tinju Feng Jingyu. Dia semakin ketakutan, tubuhnya mau tak mau mundur. Tapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Dia langsung menerima pukulan dari Feng Jingyu. Bang! Dengan satu pukulan, pemuda berbaju putih itu dihujani di bawah arena tantangan, dadanya kolaps, mulutnya memuntahkan darah dan organ dalamnya hancur semua. Apa? Murid-murid Jiu Yue Lingzong ketakutan dan dikalahkan dengan satu pukulan. Apakah ini akan terjadi?